Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan update untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya, karena kita bisa perhatikan Bitcoin berhasil close di atas area support kuat 30.000, artinya buying pressure di area tersebut masih sangat kuat, dan kalau menurut saya kita masih bisa melihat adanya kenaikan dikarenakan rejection yang cukup kuat di area tersebut. Nah, untuk saat ini pattern yang saya temuin ini merupakan pattern dari broadening triangle ya, di mana kita bisa perhatikan pattern-nya seperti ini. Nah, karena Bitcoin bisa close di atas area 30.000, kemungkinan besar kita akan bergerak dalam sideways 30.000 sampai 40.000 kembali. Jadi ini kita akan perlahan naik kembali ke area 40.000, kemungkinan besar. Dan kalau saya perhatikan, kemungkinan besar di pertengahan Juli, kita bisa melihat adanya breakout ya, dari salah satu sideways yang ada di sini. Nah, kita bisa perhatikan setelah rally yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu, kita temu satu resisten di area 35.000 ya, dan hari ini kita melihat adanya rejection. Nah, kemungkinan besar dalam 2 hari mendatang kita akan ada rejection lagi. Di tanggal 27 atau 28, kemungkinan besar kita akan membuat bottoming dan perlahan-lahan akan naik ke area resistance selanjutnya. Nah, kalau saya coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, kita bisa perhatikan ini merupakan time frame 4 jam dari Bitcoin, dan ini ada pattern dari bearish flag ya, dimana biasanya ketika pattern ini muncul, kemungkinan besar kita akan melihat adanya penurunan kembali. Jadi kalau saya proyeksikan, kemungkinan besar kita bisa turun kembali, retest ke area 30.000, kemudian mencoba untuk naik. Nah, ini juga harus sesuai dengan time cycle-nya, antara tanggal 27 atau tanggal 28. Nah, ini juga diperkuat dengan adanya potensial harmonic pattern ya. Kalau saya gambarkan, ini merupakan Cipher pattern, di mana ending dari Cipher pattern-nya ada di sekitar area 30.000. Jadi kita bisa saja perlahan turun ke area 30.000, kemudian reject dari area tersebut, dan mulai kenaikan kita. Nah, saat ini menurut saya skenario-nya akan seperti itu ya, di mana kita akan ada turning point di tanggal 27 atau 28, dan naik kembali, mungkin bisa retest kembali ke area resisten 35.000 ini. Resisten Bitcoin yang berikutnya ada di area 39.000. Jadi kalau area ini bisa di break, kita bisa naik ke area 39.000. Ini bisa jadi area opportunity untuk long position juga ya. Nah, jadi saya akan coba buat trading plan-nya. Kalau teman-teman mau ngikutin, mungkin nanti ketika ada rejection di area 30.000, kita bisa coba buka posisi long dengan stop loss di area 28.800 ya. Dan TP kita bisa targetkan ke area 35.000 dulu. Jadi ini bisa jadi opportunity yang cukup bagus ya untuk risk to reward-nya 3,85 banding 1. Dan ini potensial profit-nya 17% dengan stop loss-nya hanya sekitar 4-5%. Jadi ini merupakan potensial skenario yang kita bisa prepare ya untuk Bitcoin selanjutnya. Kalau saya pribadi, mungkin saya akan buka posisi di tanggal 27 atau 28 ketika ada rejection yang kuat di area 30.000 ini. Oke, mungkin seperti itu skenario buat Bitcoin. Sekarang saya akan coba lihat ya untuk Ethereum. Oke, jadi ini merupakan chart Ethereum di time frame daily ya. Dan kalau kita perhatikan, reversal yang terjadi kemarin ini juga hanya sedikit ya. Belum begitu signifikan, dan kemungkinan besar kita masih berpotensi untuk turun kalau saya perhatikan. Ya, mungkin kita bisa retest dulu ya ke area 2100 ya. Nah, kalau dari 2100 ini kita gagal tembus, kemungkinan besar kita akan ditarik ke bawah lagi. Ke support terdekatnya ada di 1567. Jadi ini bisa jadi area support krusial nantinya. Nah, jadi skenario yang kemarin ini masih valid. Skenario ini tidak akan valid lagi ketika harga Ethereum berhasil break di atas area 2100. Tapi selama Ethereum masih di bawah 2100, kita masih bisa ekspektasikan adanya penurunan buat Ethereum. Retest ke area sini. Nah, nanti dari sini kemungkinan besar kita baru ada sedikit reversal ya, kalau menurut saya. Dan kalau saya perhatikan, kemungkinan besar di awal Juli baru Ethereum bisa jatuh ke area 1577 ini ya. Nah, kemungkinan besar ada di tanggal 3 Juli, itu bisa jadi tanggal yang patut kita perhatikan. Kalau nantinya Ethereum sudah jatuh di bawah area 1577, kemudian pas di tanggal 3 Juli, itu bisa jadi opportunity yang cukup bagus buat kita entry. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk plan spot trading ya.
Untuk support Ethereum yang lain ada di area 1400-an, itu juga bisa jadi area yang cukup bagus buat akumulasi. Tapi area akumulasi pertamanya ada di 1577 ini dulu. Nah, nanti dari sini mungkin kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan ke area 1800 kembali. Ini bakal menjadi skenario selanjutnya ya, menurut saya. Dan kemarin saya juga sempat buat tanggal 22 menjadi tanggal potensial reversal ya. Dan kita bisa perhatikan ini terjadi reversal sedikit, walaupun hari ini terjadi penurunan lagi, artinya selling pressure masih sangat kuat. Nah, ini merupakan gambar yang kemarin saya buat ya, walaupun support yang di 2000 ini terlanjur di break dan dia jatuh ke area yang lebih rendah, tapi di tanggal 22 ini terjadi turning point yang cukup signifikan. Nah, buat teman-teman yang mau dapatkan update-update seperti ini, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Nah, selanjutnya mungkin saya akan coba lihat di time frame yang lebih kecil buat Ethereum ya. Mungkin di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini kita bisa perhatikan saat ini kita sedang berada di area support. Dan ini ada potensial pola dari harmonic pattern juga menurut saya. Di mana kita bakal turun ke area 0,886 di 1740 ya untuk retest kembali area support tersebut sebelum terjadi reversal. Jadi kalau saya gambarkan time frame pendeknya mungkin akan seperti ini, kita akan perlahan naik kembali, kemudian akan jatuh. Kemungkinan besar skenario-nya akan seperti ini ya, kalau saya abaikan sideways yang terjadi nantinya. Kemungkinan besar kita akan ada sideways juga di area-area tersebut, tapi kalau saya gambarkan pergerakan impulsifnya kira-kira akan seperti ini. Nah, ini juga diperkuat dengan grafiknya Bitcoin Dominance ya, yang terus menguat. Kemungkinan besar Bitcoin Dominance akan naik sesuai dengan yang saya sampaikan ya di video-video sebelumnya. Kalau kita mau manfaatin short mungkin bisa ke depannya ketika dia sudah berhasil breakdown, kemudian naik. Nah, itu bisa jadi area yang cukup bagus buat kita short. Jadi seperti itu ya. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin terakhir ya, Solana. Nah, menurut saya untuk koin Solana ini merupakan koin yang cukup unik ya, di mana reversalnya cukup cepat. Dan kalau kita perhatikan, ketika koin-koin lain turun dan break di bawah area support, Solana ini masih bisa bertahan di area support kuatnya. Nah, support kuatnya ada di area 24 ya. Kemarin dia memang sempat jatuh, turun di bawah area 24, tapi closing price-nya tetap di atas. Dan kita bisa perhatikan, dia langsung naik sekitaran 43% ya di hari itu juga dari bottom yang terjadi. Nah, kalau kita hitung sampai kenaikan kemarin, ini udah 64%. Jadi, koin Solana ini bisa kita jadikan sebagai koin buat trading ya, ketika panic selling terjadi, karena recovery-nya lumayan cepat ya. Dan ini bisa kita manfaatkan. Kalau kita coba masuk di area support kuatnya aja, kita hitung, ini sudah sekitar 30%. Dan ini cukup lumayan, kita bisa manfaatin di spot trading. Nah, selanjutnya untuk Solana, kalau saya perhatikan, dia bakal sideways di range ini dulu. Kemungkinan besar bakal bermain di range ini dulu. Nah, setelah beberapa lama, baru kita akan coba naik kembali. Ini bisa jadi double bottom yang cukup valid. Dan untuk target resistennya pasti ada di sini dulu ya. Selama Bitcoin masih belum bisa break di resisten krusialnya, Solana juga kemungkinan besar tidak akan break di atas area 42 ini. Jadi skenario-nya kurang lebih akan seperti itu untuk Solana. Nah, saya akan coba lihat di time frame 4 jam untuk short term opportunity. Nah, sampai sekarang Solana ini masih membentuk higher high ya. Tapi kita akan tunggu, kemungkinan besar kita akan ada satu channel seperti ini. Dan pada akhirnya, kalau menurut saya, upside channel-nya juga akan di breakdown. Mungkin kita akan naik sekali lagi ke arah sini, kemudian bakal ditarik ke bawah. Nah, nanti area bawah ini bisa kita manfaatkan sebagai area opportunity yang cukup bagus buat kita entry. Nah, ini bisa masuk ke area 0,5 Fibonacci retracement. Setelah itu baru melanjutkan kenaikannya ke resisten selanjutnya. Jadi kurang lebih pergerakan Sol akan seperti itu. Jadi dalam jangka waktu dekat saya akan melihat adanya kenaikan mungkin ke area 34, kemudian terjadi penurunan dan kenaikan kembali. Nah, dengan catatan area 29 ini tidak boleh di break ya. Kalau area 29 ini di break, kemungkinan besar Solana akan turun. Mungkin langsung retest ke area 0,618 retracement-nya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk pergerakan Solana selanjutnya. Saat ini momentumnya sudah sedikit berubah ya untuk Bitcoin, tapi beberapa altcoin kemungkinan besar masih bakal mengalami penurunan yang cukup lumayan. Jadi itu yang perlu diketahui ya. Yap, saya kira sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.